Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan Anda sebuah video terbaru tentang bagaimana cara melakukan simulasi ANBK khususnya bagi para siswa yang akan menjadi sampling pada gelaran ANBK 2022 kali ini. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silakan terlebih dahulu tekan tombol merah yang berarti subscribe dan tentunya juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru khususnya tentang video-video terbaru dari Aba Asal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. ANBK 2022 dipastikan akan segera dimulai atau akan segera berlangsung. Namun, bagi para siswa yang belum mengetahui tentang model soal atau juga soal-soal yang akan diberikan pada gelaran ANBK 2022 tersebut, tentunya akan lebih baik jika melakukan simulasi terlebih dahulu, khususnya untuk pengenalan soal dan juga tentang bagaimana cara mengerjakan soal itu sendiri. Nah, di sini pihak Kemdikbud atau juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan Anda solusi tentunya bagi para siswa yang menjadi sampling dan khususnya yang mau belajar dan mau mengupgrade diri untuk bisa menjadi lebih baik pada gelaran ANBK 2022 nantinya. Dan ini bisa jadi akan menjadi rekomendasi para guru untuk siswanya yang akan menjadi sampling agar tidak agar nilainya nanti tidak terlalu turun atau juga terlalu terkejut dengan soal-soal yang baru dengan model-model yang baru tentunya. Nah, langsung saja untuk mengerjakan soal simulasi ANBK 2022 nanti, Bapak dan Ibu bisa mengakses websitenya yang beralamatkan di hasilun.postmanager.kemdikbud.go.id/akm/simulasi_akm. Nantinya, link ini juga akan saya sertakan di deskripsi video ini. Silahkan klik saja. Nah, setelah itu, nantinya, setelah kita mengakses alamat yang saya sebutkan tersebut, nantinya Bapak dan Ibu sekalian akan disuruh memilih terlebih dahulu materinya. Materinya terdiri atas dua, yaitu literasi atau numerasi. Jadi ini sesuai dengan yang akan disoalkan atau sesuai dengan soal yang akan keluar pada gelaran atau perhelatan ANBK nantinya. ANBK sendiri adalah asesmen nasional berbasis komputer yang nantinya akan memberikan ya nantinya hasilnya akan dijadikan sebuah uh, data yang menunjukkan nilai literasi dan juga numerasi sekolah tersebut atau sekolah penyelenggara ANBK itu sendiri atau sekolah yang siswanya melaksanakan ANBK. Dan ANBK ini sendiri bersifat wajib bagi seluruh sekolah yang ada di Indonesia dan tentunya. Dan menariknya bahwa soal-soal yang muncul dari di ANBK itu sendiri nantinya akan berbeda dengan soal-soal yang akan ditampilkan pada ulangan-ulangan harian atau juga ulangan semester yang umum dilaksanakan pada setiap sekolah. Oleh sebabnya perlu adanya simulasi untuk siswa agar bisa mengenal bagaimana soal-soal literasi dan juga numerasi. Oke, baiklah. Di sini tadi sudah disebutkan, saya jelaskan bahwa ada literasi dan numerasi, walaupun nantinya numerasi dan literasi itu nantinya akan sama saja, yaitu tentang bagaimana literasi numerasi dan juga literasi bahasa. Oke, setelah materi kita pilih jenjang. Jadi dua ini yang harus dipilih oleh para siswa sekalian, yaitu materi dan juga jenjang. Jenjang ini disesuaikan dengan tingkat sekolah yang sedang saat ini ya, saat ini siswa sekalian belajar, yaitu terdiri dari tiga, yaitu untuk SD atau MI atau paket A, kemudian SMP, MTS paket B, serta SMA, MA, SMK, dan paket C. Silakan dipilih sesuai jenjangnya. Di sini saya contohkan untuk memilih SD terlebih dahulu. Kemudian saya pilih literasi, dan selanjutnya pilih lanjutkan. Nah, di sini nantinya kita sudah dihadapkan dengan antarmuka yang nantinya sesuai dengan
yang kita hadapi atau yang siswa hadapi pada saat ANBK berlangsung, yaitu login yang di sini password dan juga username-nya telah terisi secara default. Jadi itu nggak usah diganti karena ini adalah sistemnya otomatis. Jadi untuk username dan passwordnya sudah generate oleh sistem sehingga kita tinggal mengeklik login tadi. Jadi tapi pada pegelaran aslinya nanti pada siswa sekalian silahkan masukkan username dan passwordnya seperti ini. Kemudian tinggal klik login. Nah, pada saat login nantinya, bagi siswa sekalian akan langsung dihadapkan pada konfirmasi ini. Dan bagi yang menggunakan HP, nantinya akan berubah seperti ini. Kayak gimana ya? Bentar. Untuk yang menggunakan HP, biasanya tokennya ini terdapat di atas daripada layar HP. Jadi silahkan gulung dulu ke atas atau digeser dulu ke atas agar bisa melihat tokennya seperti apa atau tokennya apa. Nah, di sini yang perlu kalian merubah ya memang ada beberapa hal yang bisa dirubah, yaitu jenis kelamin, yaitu pilih perempuan atau laki-laki, pilih laki-laki saja, kemudian jenjang mata pelajarannya itu nggak usah diisi, dan ketikkan nama. Misalnya di sini saya ketikkan nama sesuai dengan nama saya, tanggal lahir juga bisa diisi. Ya, ini diisi saja sesuai dengan yang pokoknya disesuaikan dengan data sendiri lah. Misalnya seperti itu, tokennya itu diketik sesuai dengan token yang ada di sini. Jadi misalnya QHGUZA. Nah, itu ditulis secara manual, bisa dipaste. Nah, seperti ini. Jadi kalaunya di HP atau ini kan websitenya juga bisa diakses melalui mobile phone atau HP. Nah, untuk HP kalian harus menggeser dulu ke atas untuk melihat tokennya karena tokennya sendiri berada di bagian atas daripada layar HP kalian. Jadi geser dan mungkin seperti ini. Untuk mengakses menggunakan HP biasanya seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal geser terlebih dahulu ke atas agar melihat tokennya dan ini bisa di-copy. Ya, di-copy saja dan paste ke bagian token seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kemudian selanjutnya klik submit untuk langsung menuju konfirmasi tes. Nah, di sini dijelaskan bahwa nantinya tes akan berlangsung selama 60 menit dan waktu tes adalah jam sekian-sekian dan kita mulai saja langsung. Nah, di sini nantinya kita akan dihadapkan dengan soal yang mirip dengan yang akan terjadi atau yang akan dimunculkan pada kegiatan ANBK yang aslinya atau ANBK-nya nanti. Nah, di sini layarnya juga sama persis dengan yang akan Anda hadapi pada layar komputer atau laptop yang akan disuguhkan pada gelaran ANBK nantinya, yaitu terdapat beberapa informasi. Yang pertama, informasi soal. Ini bisa jadi kosong atau juga akan terdapat penjelasan. Kemudian waktu dan juga daftar soalnya. Di sini soalnya ada 21. Jadi kita tinggal jawab saja sesuai dengan apa yang kalian tahu atau juga soalnya dijawab dulu untuk nantinya diketahui hasilnya. Misalnya soal pertama, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, jadi di sini kita lihat dulu teksnya. Nah, di sini ada teksnya. Ini nantinya akan sesuai dengan teks pada saat ANBK. Bukan sesuai sama persis, tetapi jenis soalnya itu sama. Jenis soalnya lah, ya, bukan untuk soalnya yang sama. Enggak, soalnya beda. Jadi di sini apa permintaan Siti dan Udin? Kita lihat dulu soal teksnya apa? Teksnya. Nah, di sini kita klik jawaban yang benar. Kemudian di sini ada 3 tombol untuk soal sebelumnya, itu untuk kembali ke soal sebelumnya. Kemudian soal berikutnya untuk melanjutkan ke soal berikutnya, dan ragu-ragu ini untuk menjadi tanda bahwa nantinya kalau sisa waktu masih ada, kalian bisa langsung memilih soalnya. Misalnya saya contohkan saja, untuk nomor 1 saya yakin, jadi nggak usah tekan tombol ragu-ragu dan pilih langsung soal berikutnya. Nah, kemudian kita baca, ini kan soal yang nomor 2, nomornya ada di sini. Sementara hurufnya itu bisa diperkecil
agar lebih muat atau juga diperbesar sesuai dengan kenyamanan mata masing-masing memandangnya. Oke, saya pilih yang paling tengah agar sesuai. Kemudian, soal nomor 2, manakah yang merupakan sifat dan Siti dan Udin? Beri tanda centang. Nah, untuk jawaban yang nantinya ada kotak segi 4 ini, kalian para siswa bisa memilih lebih dari satu. Jadi di sini lebih dari satu. Misalnya karena dia berdoa, saya pilih sabar. Kemudian karena terlihat dia berusaha dengan berteriak atau berdesak-desakan dengan polusi dan lain sebagainya, maka saya pilih bekerja keras juga. Jadi jawaban menurut saya ada dua. Jadi untuk pemalu saya tidak membaca terlalu banyak, jadi saya skip saja. Atau mungkin saya pilih ragu-ragu untuk soal seperti ini. Jadi tekan ragu-ragu, kemudian soal berikutnya. Nah, jawaban tadi sudah dijawab, namun jika memang ini nantinya di daftar soal akan kelihatan. Nah, kuning. Jadi ada hitam, kuning, dan biru. Nah, di sini untuk tanda hitam ini berarti soal sudah dijawab dengan benar. Maksudnya dengan yakin, tidak usah berganti-ganti. Nah, kalau kuning ini berarti saya menekan tombol ragu-ragu, yang berarti jika nantinya waktu masih ada, saya akan kembali mengerjakan soal nomor 2 atau bisa langsung ke nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 itu bertanda biru. Ini adalah soal yang sedang berlangsung atau belum saya jawab dan belum saya tekan tombol sebelumnya atau juga berikutnya. Oke, kita kerjakan nomor 3. Nah, untuk pernyataan ini dicontang untuk benar salahnya. Misalnya di sini, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Di sini apakah kelihatan seperti itu? Muka mereka berdebu, mereka menyanyi di tangga bersama. Nah, mungkin ini benar. Kemudian Om dan Kasu ketika kedatangan Siti dan Udin. Di sini kita lihat dulu, mungkin saya tulis saja salah. Oke. Ini jenis soalnya, ada benar salah. Kemudian di sini ditulis secara manual. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Jadi di sini terlihat sepertinya ngamen, ya kan? Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Saya tulis ngamen. Jadi di sini soal UNBK itu beragam, tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga bentuk esai seperti ini. Kemudian ada juga pilihannya yang seperti tadi, centang-centang pilihan banyak opsi, kemudian juga benar salah. Oke, next soal berikutnya. Kita lihat di sini disuruh memasangkan. Nah, di sini disuruh memasangkan. Pasangkanlah peristiwa yang ada di lajur kiri dengan tokoh yang ada di lajur kanan. Oke. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Kalau ini kita pilih om dan tante misal. Diklik dulu di bagian 1, kemudian pilih juga bagian yang kedua. Nah, jadi nanti jawabannya ini akan terpasang seperti ini. Iya, seperti itu. Oke, suka menyanyi dengan suara serak dan nafas yang sengak, berarti pilih suka menyanyi, dan kemudian pilih yang di lajur keduanya. Jadi dia akan berpasang-pasangan. Jadi biru dengan biru, merah dengan merah. Kemudian yang putih ini karena memang gak ada pasangannya, ya udah skip aja. Jadi ini adalah jenis soal yang kelima. Beda-beda ya soalnya, ya seperti itulah pokoknya. Kemudian soal berikutnya, di sini kembali di sini uraian. Jadi tidak hanya jawaban pendek, tetapi juga jawaban esai juga ada di sini. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Ya, kita jelaskan saja sesuainya. Di situ terlihat dalam gambar bahwa Siti ada 2 orang anak kecil seumuran SD misal sedang menyanyi di tengah jalan dengan baju dan juga yang terlihat ada tambalan sesuai dengan gambaran yang ada pada bacaan atau teks yang ada di sampingnya.
Pokoknya panjang lah, ini cuman jawaban contoh saja. Jadi untuk soal berikutnya, klik soal berikut. Nah, di sini karena sudah 21, tapi misalnya ke soal 20, kita kembali ke Sonta. Karena tadi ada soal yang apa namanya yang saya warnai kuning, maka di situ masih ada waktu, maka saya kerjakan kembali nomor 2 ini. Nah, kalau sudah benar tinggal hilangkan tombol ragu-ragunya. Unchecklist. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir 21 dan pilih soal berikutnya. Selesai tes, konfirmasi selesai. Review hasil. Nah, di sini kita akan melihat jawaban yang benar dan jawaban kita sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini jawabannya kelebihan 1, oke. Dan kita bisa mengunduh hasilnya. Hasil ini ya sama saja, yang pokoknya tabel ini juga kita bisa unduh atau download untuk kita bisa baca lagi, dan nantinya hasilnya akan tersimpan dengan bentuk atau format PDF. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil uji coba kita. Nah, ini seperti rapot ya kan? Hasilnya seperti rapot yang bisa diunduh dan juga di print sebagai bahan bahwa kita sudah melakukan simulasi ANBK itu sendiri. Dan langkah terakhir kita log out. Nah, kembali ke ke antarmuka di awal tadi, yaitu kita memilih materi, jenjang, dan juga lanjutkan. Oke, demikian. Jika memang ada pertanyaan dan juga komentar dan juga sarannya, silahkan masukkan di kolom komentar, dan like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.